Iya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena sudah jauh-jauh datang dari Australia sampai bisa ada di sini dan juga bisa peduli dengan kami di sini di Sorong Selatan ya. Supaya publik bisa tahu dengan program ini, mungkin sedikit saja bisa dijelaskan gambaran umum atau background dari perjalanan kursus bahasa Inggris ini yang dimulai dari Australia sampai bisa hadir di Papua. Ya, mungkin itu. Ya, silakan. Like a general, and then I will link with the black belt Papua condition in Papua. Okay. Yes. Awesome. Okay. You can speak in English, that's fine. Really? It would be very short Yes. otherwise. Yeah. The Black Pearl Network began in 2008 when a group of people from the Uniting Church in Western Australia travelled to Papua on an exposure trip to see what was happening over here and to make contact with Gareja Christian Injili to Tana Papua. That trip opened our hearts to Papua, and we saw many of the issues facing the Papuan people, particularly the need for clean water, and we fell in love with the Papuan people, and we've been coming back ever since then, except for a little break for COVID. And we have a long-lasting, solid relationship with GK Datana Papua, and we try to come back every year, sometimes twice a year if we can, and slowly our programs have grown, working to do things in Papua that help the Papuan people and that they have asked us for. So we began with clean water, but we have moved into English language teaching, and that has proved to be something that Papuan people have really asked us for, and we see the development of English language in Papua as being a way of opening doors for Papuan people to better educational opportunities and the chance to get overseas scholarships, better jobs, and build their own self-esteem. So we see it as a pathway to a better future for the young people of Papua. Jaringan Mutiara Hitam ini terbentuk sejak tahun 2008 dan mereka pertama kali datang ke Papua lalu menjalin hubungan kerjasama dengan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Sejak saat itu teman-teman kami dari Australia sangat jatuh cinta kepada Papua dan mereka ingin sekali membantu apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di tanah Papua. Kami memulai dengan program air bersih dan kami sudah lakukan perjalanan ke beberapa tempat, namun ada beberapa permintaan dari masyarakat yang sehingga akhirnya kami mengembangkan dari program air bersih, kami kembangkan lagi program pelatihan kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris ini dimulai di suatu tempat di Salmi, namun dia mulai menyebar, bertumbuh, berkembang, dan kami saat ini sudah memiliki sekitar 14 klasis atau 14 center yang tersebar di Papua Barat dan juga di Papua. Dan kami sangat senang sekali untuk bisa mengembangkan program ini karena kami rasa dengan melaksanakan program ini di setiap daerah-daerah akan membantu meningkatkan kualitas atau meningkatkan pengetahuan dan skill di dalam bahasa Inggris. Dan kami rasa bahwa jika adik-adik atau generasi kita ini memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, maka mereka mampu untuk bersaing, untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, dan itu yang kami harapkan dari program ini. Iya. Khusus untuk Sorong Selatan ini. Dengan kehadiran tadi duta-duta, bapak tamu tadi datang, lihat sambutan anak-anak tadi, mungkin saya ingin tahu perasaan hati terkait dengan sambutan sedikit yang tadi, terus
khusus untuk anak-anak saja, perkembangan di kelas belajar tadi. So what do you think about, particularly in South Sorong, in the welcoming of the children and the association to the government? What do you think about what we have got in South Sorong so far? Okay. This has been my first visit to South Sorong, and it's been really an exciting day. We were greeted by the class, the Black Pearl English class. They greeted us with a traditional welcome and this beautiful cloth from South Sorong, which I will treasure. And the day has been filled with wonderful experiences. The children are full of enthusiasm and eagerness to use their English. They are confident and they are a credit to their teachers and their parents. We've really enjoyed our day here, and it's wonderful to see that the Black Pearl English course can work in with the Regency to develop this undertaking. We hope that eventually more children will join the course, that more teachers will be employed, and that the course will grow and serve a lot more of the young people of South Sorong. We've had a wonderful introduction to South Sorong, and we're really looking forward to coming back again. Kami sangat senang sekali bisa datang ke Sorong Selatan, dan kami sangat bahagia karena kami disambut dengan tari-tarian dari anak-anak peserta kursus dengan menampilkan budaya dari Sorong Selatan, dan itu membuat kami juga sangat bangga. Dan kami melihat bahwa itu adalah kekayaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak kita atau masyarakat kita, yaitu kekayaan kebudayaan. Kami sudah bertemu dengan anak-anak hari ini dan kami melihat mereka sangat luar biasa. Ini kunjungan pertama kami ke Sorong Selatan, dan kami sangat berharap ke depan kami akan datang lagi ke Sorong Selatan, karena kunjungan pertama ini sangat memukai hati kita. Jadi membuat kami sangat bahagia, sangat senang sekali dengan penampilan atau kemampuan dari adik-adik yang sudah beberapa yang sudah bisa bercakap-cakap atau bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kami juga sangat senang karena tadi kami boleh bertemu dengan pihak pemerintah, dan dari pemerintah menunjukkan keseriusan mereka untuk kita sama-sama berkolaborasi supaya program ini bisa bertumbuh lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kami berharap ke depannya banyak anak-anak TI, banyak anak-anak dari Sorong Selatan yang mampu berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Itu yang kami harapkan, dan itu adalah impian dari kami. Sedikit saja, kakak mungkin bisa sampaikan program ini ada di Papua, satu tanah Papua besar ini ada berapa wilayah yang sudah ada. Kemudian itu mungkin gambaran umum saja jumlah peserta didik yang keseluruhan kalau kakak ingat. Iya. Kalau tidak bisa enggak perlu. Rata-ratanya Ya, ambil gambaran dia punya rata-rata umum saja. Terus itu dia punya kisaran umur berapa yang minat ke situ. Artinya dari SD sampai SMA atau mungkin bangku kuliah. Intinya berapa kabupaten kota yang program ini sudah hadir. Terima kasih. Iya, jadi di dalam perkembangan pelayanan kami mulai dari 2008 hingga saat ini, kami merasa perlu ada suatu lembaga yang bisa mengatur atau memanage program ini lebih baik. Sehingga pada tahun 2019 teman-teman dari Australia mensupport kami, sehingga kami membentuk yayasan di Papua. Yayasan itu bernama Yayasan Mutiara Hitam Papua yang berkantor pusatnya di Kabupaten Abire. Dan di yayasan ini kami memastikan bahwa semua yang kerja di dalam yayasan ini adalah anak-anak Papua. Karena itulah impian mereka dari Australia bahwa program ini harus dikelola anak Papua dan harus meningkatkan sumber daya manusia Papua. Dan kami bersyukur teman-teman yang kerja bersama-sama dengan kami ini memiliki hati yang sangat mulia di dalam pelayanan, dan mereka betul-betul sangat serius untuk melakukan pekerjaan ini. Baik, terkait program bahasa Inggris ini, kami saat ini sudah membuka program hingga 14 klasis, yaitu di klasis Arbais di wilayah perbatasan antara
Sarmi dan Mamramo. Kemudian kami mulai membuka lagi ke klasis Nabire, klasis Nabire Timur, lalu klasis Biak Selatan, klasis Biak Utara, lalu klasis Balimia Limo, klasis Teluk Wondama, klasis Manokwari, klasis Malamowi, klasis Raja Ampat, dan saat ini kami sedang buka lagi di klasis Merauke, dan sekarang juga ada jalan di wilayah Abe Purang dan di klasis Muara Tami, dan saat ini juga kami akan sedang datang di klasis Sorong Selatan. Jadi kira-kira ada 14 sentral, namun ada sekitar 20 tenaga pengajar yang kami pekerjakan, dan dari 20 ini saya boleh katakan 98% tenaga pengajarnya anak-anak Papua semua. Dan mereka semua merupakan lulusan-lulusan dari, ada yang dari Sorong, ada yang dari Manokwari, Unipa, dan ada yang dari Universitas Cenderawasih. Dan kami memastikan bahwa kami ingin yang lebih banyak tampil itu harus anak-anak Papua yang mengembangkan SDM Papua sendiri. Ya, jadi itu terkait dengan program bahasa Inggris, dan kami menerima peserta mulai dari usia atau batas kelas 3 SD, atau kalau kira-kira usia di atas 9 tahun, 9 ke atas, 3 SD sampai SMA, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, bahkan yang sudah kerja pun kami terima, karena kategorinya yang mahasiswa itu mereka bisa bergabung dengan yang sudah kerja. Jadi kita namakan di kelas general atau kelas umum. Ya, jadi pada kesempatan ini juga kami berharap banyak anak-anak yang di usia-usia tersebut bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Iya. Kalau saat ini jumlah peserta didik atau peserta kursus yang tersebar dari Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, bahkan Papua Pegunungan, itu dalam satu kali kami penerimaan itu kami punya data terakhir itu sekitar kurang lebih sekitar 800 sampai 1000-an anak bisa kami terima dalam satu kali pendaftaran. Dan itu yang kami harapkan dalam satu kali kita jalankan program, banyak anak-anak Papua yang difasilitasi untuk bisa mengembangkan mereka punya kemampuan skill di dalam bahasa Inggris. Sehingga kedepannya semakin banyak SDM Papua yang tercipta, yang mampu bersaing di dunia pendidikan, di dunia kerja, dan di mana saja mereka pergi. Nah, itu jadi harapan kami dan itu impian kami, dan kami juga sangat mengharapkan dukungan dari klasis-klasis yang sudah jalan. Kami sangat mengharapkan dukungan sekali dari pemerintah, tapi yang paling utama kami sangat mengharapkan dukungan dari orang tua, karena orang tua yang biasa harus bisa memberi motivasi ke anak-anak ini untuk tentang masa depan mereka, gitu. Dan selalu mengawasi untuk antar jemput, itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Ya, kadang anak-anak kalau tidak mau pergi sekolah kursus karena mereka tidak ada yang antar, gitu. Jadi harapan kami orang tua juga mendukung dalam program ini. Tidak hanya gereja, tidak hanya pemerintah, tetapi orang tua juga harus berpartisipasi. Ya, baik itu mungkin bagian dari penjelasan tentang program ini, khususnya program bahasa Inggris yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di tanah Papua. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi satu saja, mungkin gambaran umum untuk tujuan datang ke sini terkait MOU. Itu mungkin bisa disampaikan, dan tadi saya sedikit sudah ambil dengan Pak Sekda tadi. Iya. Nah, itu sudah bisa, cuman saya minta sedikit dari Kakak Doran terkait tujuan datang di sini. Terus MOU-nya jadi tadi atau seperti apa? Jadi terima kasih terkait MOU, terkait kesepakatan dengan pemerintah. Tujuan kedatangan kami ke sini yaitu memang kelas BPC atau Black Pearl English Course ini sudah ada di Sorsel, di Sorong Selatan kurang lebih 1 tahun lalu. Sehingga dalam perjalanan dari 1 tahun hingga saat ini memang belum diatur secara baik, sehingga tujuan kami datang kali ini supaya kami bisa atur secara baik apa peranan dari pemerintah, apa peranan dari klasis atau dalam hal ini gereja, dan apa peranan dari kami.
Tadi kami sudah sampai ketemu dengan Pak Sekda dan sudah berdiskusi secara umum. Namun lebih hal teknis terkait nanti penandatangan MOU atau agreement itu nanti kami diberi waktu untuk menyusunnya, dan nanti kami akan kembali ke pemerintah, lalu kami akan melihat secara bersama-sama. Kalau sudah disepakati oleh ketiga pihak ini, barulah kami akan tanda tangan MOU supaya kita bisa mengawasi program ini lebih baik lagi di Sorong Selatan, sehingga bisa memfasilitasi banyak anak-anak Sorong Selatan yang bisa mengikuti program ini dan memiliki kemampuan yang bisa mereka kembangkan. Mereka punya kemampuan dalam skill dalam bahasa Inggris. Itu yang mungkin tujuan kami, kedatangan kami di sini, supaya memperjelas bahwa komitmen kami tetap untuk meningkatkan SDM di Sorong Selatan, sehingga tujuan kedatangan kami ini untuk menyatakan bahwa kami siap membantu. Berarti MOU tadi belum final? Tadi secara lisan saja, Iya. tapi Pak Sekda suruh kita untuk buat dia dalam satu planning dulu, perencanaan, sehingga nanti saya dengan teman-teman dari Klasis Sorong Selatan, dalam hal ini juga mungkin lewat saudara Spenya, kami akan menyusun program perencanaan selama 1 tahun ke depan beserta dengan MOU-nya, lalu akan kami serahkan ke Sekda. Sekda bilang kalau sudah Sekda revisi lihat sudah oke, baru kita akan sahkan kapan untuk penandatangan MOU. Mungkin terakhir, Sorong Selatan ini ada 3 klasis. Ada klasis Teminabuan, klasis Simeko, klasis Sauyat. Saya dengar tadi di Sauyat ada penyambutan. Benar. Mungkin sedikit saja penegasan, karena kalau kita tahu lah kondisi wilayah di sini, kalau penyambutan, kalau di atas orang di atas kalau sudah nyatakan begitu mereka sambut sekali. Itu pasti serius itu kalau sudah sambut begitu. Yang saya mau minta, mungkin kalau sampai itu mereka minta untuk BPC ini harus hadir di sana, bagaimana untuk teman-teman mungkin bisa bagi ini lagi, bisa ada di atas atau hanya fokus di klasis Teminabuan? Mungkin awal ini kita karena 2 tahun lalu kan kita belum ada komitmen di sini, tapi memang dari Klasis sudah berusaha untuk mendekati kita, sehingga kali ini kami datang memang untuk mempertegas bahwa kami siap mendukung untuk di wilayah Teminabuan dulu kota, karena mereka yang duluan datang ke kita. Saat ini kita ada tersebar di 14 klasis tadi, dan memang saat ini kita ada fokus sekali di situ, karena teman-teman yang dari Australia ini mereka donaturnya itu dari jemaat-jemaat dari gereja, bukan dari pemerintah, sehingga masih ada keterbatasan dalam pembiayaan gitu. Tetapi kalau dari pemerintah bersedia untuk kolaborasi untuk kita tambah 1 kelas di sana, kami siap membantu, dan kami yang akan mengelola di sana. Nanti ada hal-hal teknis apa yang menjadi bagian pemerintah yang bisa mendukung, itu kami siap untuk membuka kelas di sana kapan saja. Hanya sekarang itu kita masih fokus dulu yang di Teminabuan, karena dari 2 tahun lalu kita sudah membangun hubungan dengan Klasis Teminabuan, dan kali ini kami datang untuk memperjelas posisinya kita ada di mana untuk Teminabuan. Sehingga nanti kalau sudah jalan baik, nanti kita akan lihat ke depan kalau ada prospek untuk bisa kembangkan ke Klasis Sauyat, ya mungkin kita akan coba kembangkan. Tapi nanti kita akan berdiskusi lagi dengan pihak-pihak lain, entah dari Klasis, BPK Klasis Sauyat, dan juga dari pihak pemerintah. Kalau ada satu kolaborasi kerjasama lagi untuk bisa mendukung di Klasis Sauyat, pasti kami akan berusaha buka. Tapi untuk saat ini kami fokus dulu di Klasis Teminabuan, karena selama 1 tahun lebih ini mereka jalan tapi belum ada kejelasan tentang posisi kelas ini bagaimana, sehingga kali ini kami datang untuk mempertegas posisi kami dalam mendukung program di Klasis Teminabuan saat ini. Mungkin saya pikir. Iya, terima kasih ya. Dengar-dengar tenaga guru atau pendidik di program ini biasa dikasih semacam training atau pelatihan begitu, untuk menambah wawasan mereka. Mungkin sedikit saja bisa dijelaskan begitu, dan juga selain program kursus, apakah ada program lain yang digagas wadah ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Kami dari Yayasan Mutiara Hitam Papua dan juga didukung oleh
Black Pearl Network di Perth di Australia. Ada satu program juga yang kami kembangkan untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan hasil atau output yang baik dari program bahasa Inggris ini, di mana setiap tahun itu kami akan melakukan pelatihan guru bagi kami punya tenaga-tenaga pengajar. Kami memulai pelatihan guru di tahun 2021 di Nabire, dan tahun 2022 tahun ini kami lakukan di Klasis GKI Manokwari. Namun 2 tahun tersebut kami melakukan secara Zoom, tetapi tenaga-tenaga pengajarnya yang memberikan materi semuanya berasal dari Australia. Di tahun 2023 kami berharap untuk setiap guru-guru yang mengajar dengan kami ini, kami ingin membawa mereka untuk pelatihan di Perth atau di Australia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mereka punya kualitas dalam komunikasi dalam bahasa Inggris, kemampuan vocabulary mereka atau kosakata mereka, namun kemampuan metode-metode mengajar yang lebih kreatif. Sehingga kami berharap hasil yang didapatkan dari ketika mereka kembali untuk mengajar di klasis-klasis, bahwa mereka bisa menghasilkan anak-anak yang mampu menguasai atau berkomunikasi di dalam bahasa Inggris dan mampu menguasai pengetahuan dan skill bahasa Inggris baik secara teori maupun secara praktek. Tujuannya juga sehingga kami punya guru-guru ini mereka harus punya pengalaman tentang budaya Barat, karena mengajar bahasa Inggris itu berkaitan dengan budaya dari dunia Barat, sehingga kami ingin mereka memiliki pengalaman untuk bagaimana tinggal di dunia Barat, pengalaman mengalami budaya di sana, sehingga itu membantu mereka di dalam mentransfer ilmu kepada peserta kursus. Selain itu ada satu program juga yang kami kembangkan yaitu program APSEP atau kita biasa sebut dengan Australian Papua Cultural Exchange Program, di mana setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali teman-teman dari Australia mereka akan datang dan mereka menyeleksi anak-anak yang kursus, lalu akan dikirim ke Perth atau di kota Perth selama 3 bulan untuk mengembangkan mereka punya kemampuan bahasa Inggris. Namun di tahun 2023 program APSEP ini ada mengalami perubahan. Kami telah bekerja sama dengan salah satu college di kota Perth yaitu Milner College, dan Milner College ini berkomitmen setiap tahun dia akan memberikan beasiswa untuk peserta kursus BPC atau Black Pearl English Course ini yang tersebar di Papua dan Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, bahkan Papua Pegunungan Tengah. Nah, sehingga setiap tahun kami berkesempatan mengirimkan 2 anak yang untuk belajar di Australia selama 3 bulan untuk mengembangkan mereka punya kemampuan bahasa Inggris di kampus Milner atau di Milner College. Nah, sehingga peluang-peluang ini yang kami harapkan anak-anak kursus ini bisa lebih rajin, giat untuk mengembangkan mereka punya kemampuan, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, entah itu dalam pelatihan ataukah di dalam pendidikan-pendidikan yang lebih formal. Dalam arti mereka mau melanjutkan S1 di luar negeri atau mau melanjutkan S1 mau lanjutkan S2 ke luar negeri. Nah, itu banyak peluang di masa depan, sehingga itu yang kami harapkan, sehingga program ini benar-benar dapat mendukung sumber daya manusia yang ada di Papua dan lebih terkhusus yang ada di Sorong Selatan.